Sukses masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS, kini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tengah merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak kelas awal sebagai implementasi program transisi PAUD SD yang menyenangkan. Setelah sukses masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kini Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tengah merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak kelas awal sebagai implementasi program transisi PAUD SD menyenangkan. Agar berjalan dengan sukses, Dinas Pendidikan akan mengawal pelaksanaan asesmen kelas 1 SD yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan, serta bergerak cepat dengan melakukan sosialisasi asesmen kelas 1 yang berlangsung di Aula SD Negeri 4 Keputran, Selasa 31 Oktober. Sosialisasi tersebut menyasar kelompok kerja kepala sekolah atau K3S se-Kecamatan Pekalongan Timur. Buda PAUD Kota Pekalongan Inggit Soraya mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan kelanjutan dari program Gerakan Transisi PAUD SD yang sudah disosialisasikan dan dijalankan sebelumnya. Sehingga mendekati akhir semester ini, pihaknya ingin asesmen yang sesuai dengan arah kebijakan Merdeka Belajar, yakni PAUD SD yang menyenangkan. Hari ini yaitu kegiatan sosialisasi untuk asesmen guru SD kelas 1 ya, di mana ini kegiatan ini adalah kelanjutan dari program Gerakan Transisi PAUD SD yang mana kita sudah sosialisasikan, kita sudah semua menjalankan istilahnya dari guru-guru SD. Ini kan transisi PAUD SD itu kan keterlibatan tidak hanya dari PAUD saja waktu programnya gerakan ini dititipkan di Bunda PAUD, tetapi juga karena transisi PAUD ke SD artinya SD ini juga berperan ya. Jadi SD ini juga ikut terkait dan kita sudah monitoring untuk pembelajarannya seperti apa, dan karena ini sudah mendekati akhir semester, ini juga kita pengen asesmen terkait soal-soal yang diberikan ya harus disesuaikan dengan program belajarnya, yaitu program belajar yang menyenangkan. Terkait soal asesmen kelas 1 SD, Kasih Peserta Didik dan Kurikulum SD Karyono menjelaskan, asesmen tidak harus berupa soal tes seperti sebelumnya, namun boleh menggunakan portfolio yang merupakan kumpulan hasil siswa selama belajar dalam satu semester atau memakai unjuk kerja atau praktek. Namun sesuai dengan arah kebijakan, paling tidak soal dikembangkan dalam 5 bentuk, antara lain dengan pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks atau soal yang jawabannya lebih dari satu, lalu model soal menjodohkan benar atau salah, dan isian atau uraian. Asesmen kurikulum Merdeka itu tidak harus pakai soal. Yang pertama boleh pakai portofolio. Portofolio itu kumpulan hasil siswa selama belajar dalam satu semester. Yang kedua bisa juga pakai yang namanya unjuk kerja, jadi pakai praktek boleh. Yang ketiga boleh pakai soal seperti biasa, tapi sekarang berkembang menjadi paling tidak 5 bentuk soal. Ada pilihan ganda biasa, yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu soal yang jawabannya lebih dari satu. Biasanya pakai kotak-kotak itu. Ada menjodohkan, ini yang zaman dulu kan sebenarnya sudah ada zaman kita kecil dulu. Sekarang dikembangkan lagi menjodohkan. Yang keempat itu benar salah, dan juga yang kelima isian atau uraian. Itu bentuk soal yang sekarang dikembangkan di asesmen maupun yang ada di KNBK untuk kelas 5. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.